Halo teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai RAAS atau Renin Angiotensin Aldosterone System. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada video sebelumnya bahwa sekresi dari renin yang berlebihan pada ginjal itu dapat menyebabkan seseorang terkena hipertensi. Ya, jadi ada dua penyebab utama terhadap seseorang terkena primary hypertension, itu entah karena aktivasi sistem saraf pusat atau sistem saraf simpatis yang berlebihan dan juga sekresi renin yang berlebihan. Nah, selain itu, selain kedua hal tersebut, faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang terkena hipertensi itu antara lain adalah karena terjadi gangguan pada jantung, baik terkena serangan jantung, baik terkena gagal jantung, ataupun terkena jantung koroner. Ada juga terkena kardiomiopati, aritmia, pengerasan pembuluh darah. Semua itu termasuk ke dalam hal-hal yang mendukung seseorang terkena hipertensi. Nah, ketika seseorang mengalami hipertensi atau mengalami tekanan darah di atas nilai normal, maka otomatis akan terjadi yang pertama adalah penurunan cardiac output. Nah, ini sebenarnya pernyataan ini sedikit kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya di video sebelumnya mengenai hipertensi, bahwa katanya hipertensi itu disebabkan karena kenaikan denyut jantung dan juga kenaikan cardiac output. Tapi coba kita perhatikan pada gambar jantung berikut. Ketika seseorang terkena, anggaplah seperti serangan jantung atau infark miokard, maka akan terjadi proses kerusakan pada dinding jantung, pada lapisan perikardium dari jantung. Akibatnya, ketika terjadi proses kerusakan pada otot-otot jantung, akan menyebabkan degradasi fungsi dari otot jantung tersebut, atau artinya terjadi penurunan fungsi dari pompa jantung. Akibatnya, ketika otot jantung menjadi terkendala fungsinya, otomatis daya pompa menuju aorta akan menjadi berkurang. Daya pompa menuju aorta akan menjadi menurun. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang terkena serangan jantung atau mengalami gagal jantung, otomatis akan terjadi penurunan cardiac output. Karena tadi bermasalah pada otot jantung, akan mengalami cardiac output, sehingga mengalami penurunan tekanan darah. Nah, penurunan tekanan darah atau hipotensi, ya, kita sebut ini sebagai hipotensi atau penurunan tekanan darah, itu akan menyebabkan sekresi renin oleh ginjal. Jadi akan menstimulasi ginjal, yang lebih spesifik lagi adalah aparatus juxtaglomerular, itu akan mensekresikan renin. Renin ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merubah angiotensinogen yang berasal dari liver atau hati jadi angiotensin tipe 1. Oke. Angiotensin tipe 1 akan berubah kembali menjadi angiotensin tipe 2 dengan bantuan angiotensin converting enzyme, disingkat dengan ACE. Lalu angiotensin tipe 2 akan memiliki 3 target organ. Yang pertama adalah pembuluh darah, hipotalamus otak, dan zona glomerulosa ginjal. Pada pembuluh darah, angiotensin 2 akan menyebabkan vasokonstriksi. Lalu berikutnya adalah hipotalamus menyebabkan sekresi antidiuretik hormon meningkat, yang menyebabkan reabsorpsi air meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena namanya juga antidiuretik hormon. Artinya hormon yang menahan seseorang untuk berkemih. Akibatnya terjadi reabsorpsi air. Lalu reabsorpsi air menyebabkan apa? Peningkatan volume darah. Lalu target ketiga adalah zona glomerulosa, menyebabkan pelepasan hormon aldosteron. Hormon aldosteron juga memiliki peran dalam meningkatkan reabsorpsi air. Nah, vasokonstriksi, peningkatan volume darah, pelepasan aldosteron, itu meningkatkan tekanan darah. Akan meningkatkan tekanan darah.
Nah, tekanan darah yang meningkat pada seseorang yang memiliki gangguan pada jantung, ya kita kembali lagi ke kasus pertama adalah seseorang yang mengalami infak miokard atau serangan jantung, menyebabkan apa? Penambahan beban atau stres ke dalam jantung. Sehingga akan mengakibatkan penurunan fungsi jantung atau memperburuk keadaan jantung. Memperburuk keadaan jantung atau penurunan fungsi jantung. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau hal ini terjadi, maka kita harus memblokade tekanan darahnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus memberi medikasi atau pengobatan. Kita harus memberikan medikasi atau pengobatan. Nah, medikasinya apa? Ada dua. Yang pertama adalah angiotensin converting enzyme inhibitor. Kita sudah singgung juga di video sebelumnya. Tentunya ada enalapril, captopril, lisinopril, dan benacepril. Angiotensin converting enzyme inhibitor berfungsi dalam menghambat aktivitas dari angiotensin converting enzyme, di mana akan menghambat proses perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sedangkan obat yang kedua, tipenya adalah ARB atau angiotensin receptor blocker. Nah, angiotensin receptor blocker ini akan menahan atau menghambat proses perlekatan antara angiotensin 2 dengan pembuluh darah, hipotalamus, dan juga zona glomerulosa. Jadi angiotensin 2 ini akan dihambat penempelannya pada reseptor-reseptor yang berada pada pembuluh darah, hipotalamus, dan zona glomerulosa. Contohnya adalah kandesartan, losartan, valsartan, irbesartan, telmisartan. Oke, lalu kita masuk ke indikasi obat pasti untuk hipertensi. Yang kedua adalah untuk koroner, orang-orang dengan penderita jantung koroner, atau bisa juga dengan cardiac heart failure atau gagal jantung. Bisa juga diberikan untuk diabetes nefropati. Nefropati ini merujuk kepada ginjal ya. Jadi diabetesnya berefek kepada ginjal, maka disebut sebagai diabetes nefropati. Itu dapat diberikan obat ARB atau ACE. Lalu yang terakhir indikasinya sebagai heart remodeling. Artinya apa? Menghambat penurunan fungsi jantung. Menghambat penurunan atau perburukan fungsi jantung. Itu adalah indikasi dari ACE dan juga ARB. Sedangkan punya efek samping, yaitu adalah hiperkalemia, dia berpotensi meningkatkan kadar kalium, lalu bisa juga hipotensi, lalu bisa juga batuk ya, karena ACE dan ARB itu, ACE dan ARB bisa menyebabkan bronkokonstriksi. Kenapa? Karena adanya penghambatan ACE akan terjadi blokade di bradikinin. Bradikinin itu adalah suatu reseptor ya, reseptor batuk, sehingga akan menyebabkan bronkokonstriksi. Jadi kalau kita lihat ya, secara bagan, ACE ini kan angiotensin converting enzyme, itu sebenarnya ada hubungannya dengan bradikinin. Jadi ketika ini dihambat oleh si angiotensin converting enzyme inhibitor, ini kan dihambat, sehingga ini juga akan terhambat, menyebabkan bronkokonstriksi. Bronkokonstriksi akhirnya menyebabkan batuk. Oke, terakhir adalah tidak boleh untuk wanita hamil karena bersifat teratogenik. Oke, jadi itu adalah penjelasan mengenai RAAS, Renin Angiotensin Aldosteron System. Ini merupakan kunci di mana seseorang bisa mengalami hipertensi ketika terjadi proses yang berlebihan. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam lebih memahami lagi mengenai RAAS. Sampai ketemu di video berikutnya.